selamat berjumpa kembali di channel Geos Mansaguna. Beberapa waktu lalu, dunia maya kita dihebohkan sama satu berita. Katanya, 3 desa di perbatasan Nunukan, Kalimantan Utara, lepas ke tangan Malaysia. Wah, sontak emosi kita sebagai bangsa langsung tersulut. Lini masa penuh sama kemarahan, bahkan tuduhan pengkhianatan. Di media sosial, terutama di X, narasinya jadi liar banget. Kalimat-kalimat kayak kedaulatan kita diobral atau pemerintah kita lemah, nyebar cepat banget. Judul berita yang dipotong-potong seolah jadi bukti mutlak kalau kita ini kehilangan sejengkal tanah air. Ini kan memicu gelombang kemarahan yang, masif dan sangat emosional. Tapi coba kita ambil napas dulu sebentar. Kita keluar dari badai emosi ini dan coba tanyakan satu hal yang paling mendasar. Emang bener faktanya begitu? Apa iya Indonesia benar-benar kehilangan wilayah? Nah, dalam paparan kali ini kita akan bedah tuntas klaim tersebut. Kita akan coba lihat lebih jauh dari sekedar sensasi buat nemuin kebenaran yang sebenarnya tersembunyi di balik data. Oke, perjalanan kita ini akan dimulai dari sumber kemarahannya dulu ya. Lalu kita akan mundur ke masa lalu buat lihat warisan batas kolonial yang jadi biang keroknya. Setelah itu baru kita masuk ke data untung rugi yang sesungguhnya. Lihat gimana nasib warga kita di sana dijamin. Dan terakhir kita akan lihat masa depan perbatasan ini dan apa sih arti kedaulatan di zaman sekarang? Jadi apa sih pemicu utamanya? Sederhana banget, informasinya nggak utuh. Kemarahan publik ini lahir dari data yang disajikan sepotong-sepotong, lalu dibungkus dengan narasi yang sensasional. Ketika konteksnya hilang yang tersisa cuma kesimpulan yang keliru dan emosi yang meledak-ledak. Nah, untuk bisa paham betul, kita perlu mundur jauh ke belakang. Ini bukan soal wilayah kita tiba-tiba dicaplok, bukan. Ini adalah babak akhir dari sebuah proses diplomasi yang panjang banget kayak maraton, yang tujuannya cuma satu, membereskan masalah pelik warisan zaman kolonial yang udah menggantung puluhan tahun lamanya. Jadi ceritanya dimulai tahun 1891. Waktu itu Inggris sama Belanda seenaknya aja, narik garis di peta Kalimantan. Garis imajiner inilah yang kemudian kita warisi. Negosiasi buat memberesin ini udah dimulai dari tahun 1967, tapi alot banget. Salah satu alasannya, jujur aja, adalah trauma kita waktu kalah sengketa Sipadan Ligitan. Kejadian itu bikin para negosiator kita jadi super hati-hati. Secara teknis, area-area yang dirundingkan ini disebut Outstanding Boundary Problems atau OBP. Biar gampang, anggap aja ini zona abu-abu warisan kolonial yang dari dulu emang belum pernah punya kepastian hukum. Jadi penting banget nih buat dipahami, ini bukan tentang kehilangan wilayah yang sudah sah milik kita, tapi tentang menegaskan garis batas di area yang statusnya memang dari sononya belum pernah jelas. Sekarang, kita masuk ke bagian paling krusial, angka. Disinilah narasi rugi yang viral itu akan kita uji langsung dengan data yang sebenarnya. Yuk, kita lihat faktanya. Inilah angka yang jadi viral dan bikin emosi banyak orang tersulut, sekitar 783 hektar. Betul, angka ini benar. Seluas itulah area di daratan Nunukan dan Pulau Sebatik yang setelah proses demarkasi yang super teliti, secara hukum ditetapkan masuk ke wilayah Malaysia. Tapi, tunggu dulu, itu baru setengah dari kebenaran. Inilah bagian yang jarang banget atau bahkan nggak pernah diberitakan. Dalam kesepakatan yang sama, berkat pengukuran ulang pakai teknologi satelit modern, Indonesia justru mendapatkan pengakuan atas wilayah baru seluas 5.334 hektar. Jauh lebih besar kan? Coba deh lihat bagan ini memang menjelaskan semuanya dengan sangat gamblang. Lihat batang yang kecil ini wilayah yang secara hukum masuk ke Malaysia. Sekarang, bandingkan sama batang yang menjulang tinggi di sebelahnya. Nah, itu wilayah yang kita peroleh. Visual ini aja udah cukup buat mematahkan narasi kerugian. Jadi coba kita hitung bersihnya. Setelah dikurangi, hasilnya adalah surplus. Keuntungan bersih buat Indonesia itu lebih dari 4.500 hektar. Angka ini bukan opini ya, ini adalah fakta matematis yang secara telak meruntuhkan narasi bahwa kedaulatan kita diobral. Tapi, angka dan peta itu baru sebagian dari cerita. Kedaulatan yang sejati itu juga tentang manusia, tentang warganya. Jadi, pertanyaan paling penting selanjutnya adalah, gimana nasib warga negara Indonesia yang rumah dan tanahnya sekarang ada di area perbatasan yang baru itu? Pemerintah sudah memberikan jaminan yang sangat tegas. Pertama, dan ini paling penting, tidak ada satupun WNI yang akan kehilangan kewarganegaraannya. Hak-hak mereka atas tanah, atas properti, itu semua akan dilindungi sepenuhnya. Bisa lewat ganti rugi yang adil atau fasilitasi untuk relokasi. Intinya, negara hadir untuk memastikan tidak ada warganya yang jadi korban. Nah, setelah masalah sejarah yang rumit ini beres, justru ada pintu peluang baru yang terbuka lebar. Dengan adanya kepastian hukum dan tambahan lahan, pertanyaannya sekarang mau diapakan ini?
Ini adalah kesempatan emas buat kita mendefinisikan ulang wajah perbatasan negara kita. Visinya sangat ambisius, mengubah perbatasan dari yang tadinya dianggap halaman belakang menjadi beranda depan bangsa. Rencananya juga konkret, mulai dari membangun pos lintas batas negara yang modern sampai mengembangkan zona perdagangan bebas. Tujuannya satu, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di titik terluar Indonesia. Terakhir, mari kita coba lihat gambaran besarnya. Peristiwa ini sebenarnya memaksa kita untuk bertanya lagi, apa sih makna kedaulatan di abad ke-21? Kasus Nunukan ini, percaya atau tidak, memberi kita jawaban yang sangat mencerahkan. Mungkin kedaulatan model lama itu bergantung pada retorika, pada unjuk kekuatan di perbatasan yang bahkan garisnya nggak jelas. Tapi kedaulatan modern, seperti yang kita lihat di sini, dibangun di atas fondasi yang jauh lebih kokoh. Kepastian hukum yang diakui dunia, akurasi data, dan yang terpenting, kemampuan negara untuk mensejahterakan rakyatnya di wilayah itu. Dan ini juga menjadi pesan yang sangat kuat untuk dunia. Di saat banyak konflik perbatasan di luar sana masih memicu perang, Indonesia dan Malaysia justru menunjukkan jalan yang berbeda. Penyelesaian damai yang didasarkan pada sains, pada data, dan pada semangat bertetangga yang baik. Jadi kesimpulannya jelas banget. Kisah perbatasan Nunukan ini bukanlah cerita tentang kekalahan. Sama sekali bukan. Ini adalah kisah tentang sebuah kemenangan diplomasi. Kemenangan yang mungkin senyap, tidak inggar-bingar, tapi sangat strategis. Sebuah kemenangan yang berhasil melunasi utang sejarah kolonial, mengamankan keuntungan wilayah, dan membuka gerbang ekonomi untuk masa depan. Pada akhirnya, kesepakatan ini adalah tentang kita, generasi hari ini yang membereskan coretan-coretan asal-asalan penguasa kolonial di masa lalu. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan reflektif yang lebih besar. Kalau batas fisik negara saja bisa kita koreksi dengan sains dan diplomasi, warisan kolonial lain yang tak terlihat, mungkin di bidang hukum, sosial, atau ekonomi, apalagi yang juga menuntut untuk kita perbaiki?